Anak menggendong ibunya ke rumah sakit. Saya hampir saja tidak bisa terlahir ke dunia ini. Ding Zuji, seorang pensiunan penyelidik khusus yang diambil fotonya sedang menggendong ibunya dengan sehelai kain kembang di rumah sakit Chimei di kota Tainan, Taiwan, ketika menerima wawancara khusus dari para wartawan tanggal 6 Maret tahun 2012 mengungkapkan sebuah rahasia betapa kehidupannya sangat berkaitan erat dengan kehidupan ibunya. Dia mengatakan bahwa pada saat ibunya sedang mengandungnya 6 bulan, naik kapal meninggalkan Tiongkok menuju Taiwan dan hampir saja dibuang ke laut karena tidak dapat menunjukkan kartu identitas diri. Saya adalah anak paling sulung dalam keluarga. Hubunganku dengan ibu memang paling dekat dan itu ada cerita di baliknya. Ding Zuji mengenang kembali pada tahun 1950 ketika pemerintah nasionalis mundur dari Tiongkok ke Taiwan. Disebabkan ayahnya adalah seorang prajurit, maka ibunya mengikuti keluarga prajurit lainnya untuk sama-sama naik kapal ke Taiwan. Karena banyak sekali warga Tiongkok yang ingin pergi ke Taiwan, maka setiap kapal penuh sesak dengan manusia dan membuat setiap unit kapal kelebihan beban. Para perwira dan prajurit di atas kapal melakukan pemeriksaan keamanan dengan sangat ketat demi mencegah naiknya musuh ke atas kapal. Siapa saja yang tidak membawa kartu identitas diri akan dibuang ke laut. Ding Zuji mengatakan kalau saat itu kebetulan ibunya sedang mengandungnya 6 bulan. Dengan perut buncit naik ke kapal untuk menuju Taiwan bersama-sama dengan keluarga prajurit lainnya. Tak disangka ketika para perwira dan prajurit memeriksa kartu identitas diri, ibunya tidak bisa menemukan kartu identitas diri dan membuatnya sangat gelisah. Walau teman seperjalanan lainnya berinisiatif menjadi saksi, bahkan memohon belas kasihan dari para perwira dan prajurit, namun mereka tetap ikut aturan dan hampir saja membuang ibu yang sedang berperut besar ke laut. Untungnya, ketika kedua belah pihak sedang berkomunikasi dan tarik-menarik, mendadak ada orang yang menemukan ada selembar kartu identitas diri di bawah bangku panjang sebelah. Setelah diambil ternyata adalah kartu identitas diri ibu yang jatuh karena kurang hati-hati, barulah terhindar dari ambang kematian, Ding Zuji berkata sambil tertawa. Sejak itulah hubunganku dengan ibu sangatlah dekat. Saya bukan anak berbakti, Ding Zuji menekankan dengan nada menyalahkan diri sendiri. Saya tidak merawat ibu dengan baik, sehingga ibu terjatuh dan patah tulang kaki kiri. Bahkan keinginan ibu untuk pulang ke Tiongkok juga tidak mampu direalisasikan, sehingga tidak pantas untuk dikatakan sebagai anak berbakti. Awalnya dia ingin menunggu kondisi tubuh ibunya membaik sedikit, baru akan membawanya pulang ke Tiongkok mengunjungi sanak keluarga di sana. Ding Zuji mengatakan dengan sedikit sedih, sayangnya ibu tidak bisa menunggu sampai saya bebas bepergian ke Tiongkok, sudah pun kehilangan ingatan. Ding Zuji harus menunggu selama 3 tahun sesudah pensiun sebagai penyelidik baru boleh pergi ke Tiongkok. Dalam selang waktu tersebut ternyata semua ingatan ibunya sudah hilang. Ini membawa penyesalan dalam diri Ding Zuji. Ding Zuji mengatakan, pada tanggal 2 Maret tahun 2012 bisa menggendong ibunya dengan sehelai kain kembang pergi ke rumah sakit, terutama karena ibunya mengalami patah tulang dan tidak leluasa bergerak. Karena ingin segera menghantarkan ibunya ke rumah sakit dan dalam hati juga berpikir menggendong sebentar tidak akan terlalu capek, barulah berbuat demikian. Tidak pernah menduga kalau tindakannya ini akan menarik perhatian banyak orang. Akan tetapi, dia menyatakan kalau di kemudian hari dia akan mempergunakan ambulans untuk menghantarkan ibunya dan meminjam ranjang dorong pada rumah sakit.
Video Ding Zuji membawa ibunya yang sedang sakit untuk dirawat dokter itu telah diposting ulang di internet berkali-kali. Banyak pengguna internet yang menjulukinya sebagai teladan perilaku bakti. Bahkan pengguna internet lainnya menjuluki Ding Zuji sebagai teladan perilaku bakti yang ke-25, dengan kisah ia membalut sang bunda dengan selembar kain katun. Ke-24 contoh perilaku bakti lainnya telah ditulis dalam naskah kuno oleh Guo Jujing dari dinasti Yuan, tahun 1271 sampai tahun 1368. Ding Zuji tinggal bersama dengan ibunya. Saat wartawan bertanya kepada rekan-rekannya dan memintanya untuk diwawancara, ia menolak dan menjawab, "Ini adalah urusan pribadi saya lebih baik tidak usah diwawancara." Tetangganya mengatakan mereka jarang atau bahkan hampir tidak pernah berkomunikasi dengan Ding sehingga mereka tidak memiliki banyak kesan tentang dia. Namun ketika melihat foto dia membawa ibunya ke rumah sakit, salah satu tetangga mengatakan, "Luar biasa melihat saat ini masih ada kejadian seperti itu di dunia." Ding berbicara dengan mantan bosnya Mo Tianhu yang saat ini menjabat sebagai kepala Biro Investigasi Tainan tentang kejadian tersebut di telepon. Ia mengatakan ibunya telah mengalami stroke dan tidak mampu bergerak dengan baik, dan bulan lalu dia patah kakinya. Ding selanjutnya mengatakan bahwa karena tulang ibunya sudah rapuh dan tipis, duduk di kursi roda pun tidak cocok baginya. Bagian kaki yang patah dapat dengan mudah terluka jika ia menabrak sesuatu. Sebagai pilihan terbaik, ia memutuskan menggunakan kain pembungkus untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Menurut Mo, ayah Ding meninggal pada 2006 dan ibunya mengalami depresi setelah kehilangan suaminya. Dia mengajak Ding untuk membawanya kembali ke daratan Tiongkok untuk bertemu dengan para kerabatnya di sana. Ding pun menurut. Pada saat itu, ia baru saja naik pangkat di Biro Investigasi. Kemudian, Ding mengajukan pensiun dini agar ia dapat mengurus ibunya telah tua dan lemah. Salah satu upaya Ding dalam mengurus ibunya adalah membawanya ke rumah sakit dengan cara yang menghebohkan tersebut. Kisah kakek memindah gunung. Alkisah, di sebuah desa terpencil, tinggallah seorang kakek bersama dengan keluarga besarnya. Desa tempat mereka tinggal itu terletak di antara dua gunung besar. Bila keluarga sang kakek itu hendak pergi ke desa lain, mereka harus berjalan kaki berhari-hari lamanya memutari gunung. Tentu itu sangat melelahkan dan menyita banyak waktu. Suatu saat, sang kakek tua dengan pemikirannya yang lugu dan sederhana mengemukakan tekadnya. Ia mengajak segenap keluarganya untuk bahu-membahu memindahkan gunung. Pada hari yang telah ditentukan, keluarga sang kakek pun mulai menggali tanah lereng gunung. Hari demi hari dipenuhi dengan bekerja menggali lereng gunung. Melihat kesibukan tersebut, beberapa hari kemudian para tetangga berdatangan. Salah seorang pemuda begitu penasaran dan bertanya pada si kakek. Kakek dan seluruh keluarga besar setiap hari terlihat begitu sibuk dari pagi sampai sore, menggali lereng gunung. Sebenarnya, apa maksud dan tujuan kakek? Si kakek menghentikan kerjanya. "Kami menggali untuk memindahkan gunung ini, nak," jawabnya mantap. "Hah? Memindahkan gunung? Mana mungkin, kek?" tanya si pemuda tidak percaya. "Gunung sebesar itu kok mau dipindahkan?" lanjutnya. "Kakek kan sudah tua. Saya yakin, sebelum gunung bisa dipindahkan, kakek pasti sudah meninggal lebih dulu. Dengan begitu, bukankah kakek mengerjakan sesuatu yang sia-sia belaka?" Si kakek menjawab dengan lantang, "Kakek memang sudah tua. Tapi bila kakek meninggal, ada anak-anak yang meneruskan, ada cucu-cucu yang akan menggantikan. Begitu seterusnya,
Selama kami punya tekad, mau bekerja keras, penuh kesungguhan hati, dan konsisten, kakek yakin suatu hari kelak, gunung ini pasti bisa dipindahkan, dan jalan kehidupan kita semua akan lebih mudah. Tekad si kakek dan keluarganya yang begitu kuat, menggoyahkan hati masyarakat sekitar situ. Maka, mereka pun berbondong-bondong bergantian, dengan peralatan yang seadanya, bahu-membahu mulai ikut bersama-sama bekerja menggali lereng gunung itu. Singkat cerita, hati para dewa di Hayangan pun akhirnya tergerak ketika melihat tekad si kakek dan semangat warga desa. Kemudian, mereka sepakat membantu sang kakek untuk memindahkan gunung itu, dan tangan para dewa sibuk melambai bekerja sama. Dalam sekejap, terjadilah keajaiban, gunung pun berpindah tempat dan jalan terbentang luas menuju kemanapun masyarakat desa itu hendak pergi.